Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMP Negeri 4 Langke Rempong. Apa kabar? Saya harap kalian masih semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Subtopiknya adalah reproduksi pada hewan. Hari ini adalah pertemuan terakhir pada bab ini. Jadi setelah bab ini kita akan melaksanakan uji kompetensi. Siapkan diri kalian untuk mengikuti ujian. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian pahami adalah mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada reproduksi tumbuhan dan hewan. Setiap jenis hewan memiliki cara reproduksinya masing-masing. Secara umum, reproduksi hewan dibagi menjadi dua kelompok, yakni vegetatif dan generatif. Masih ingatkah kalian perbedaan reproduksi vegetatif dan generatif? Nah, hari ini kita akan membahas reproduksi vegetatif dan generatif pada hewan. Yang pertama kita bahas adalah reproduksi vegetatif atau nama lainnya reproduksi aseksual pada hewan. Hewan dapat melakukan reproduksi aseksual seperti halnya tumbuhan, yaitu tanpa melaksanakan perkawinan untuk memperoleh anakan, dan biasanya anakan diperoleh dari potongan tubuh induknya. Berikut ini kita akan membahas beberapa contoh reproduksi aseksual pada hewan. Yang pertama adalah membentuk tunas. Reproduksi aseksual dengan cara pembentukan tunas dilakukan oleh beberapa kelompok hewan, yakni kelompok Hydra, kelompok Porifera, dan Coelenterata. Tunas biasanya terbentuk dari tubuh dewasa, dan setelah cukup besar, tunas melepaskan diri dari induknya. Pada hewan karang, tunas tumbuh dalam gemulai. Nah, jika induk hewan karang mati, maka gemulai akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contoh yang kedua adalah fragmentasi. Biasanya yang melakukan fragmentasi adalah kelompok cacing planaria. Planaria adalah salah satu contoh hewan yang paling sering dijadikan contoh jika kalian mempraktikkan proses fragmentasi. Fragmentasi dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Tahap kedua yaitu regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk akan membentuk bagian tubuh yang tidak ada pada bagian tersebut. Dan pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Contoh reproduksi aseksual pada hewan yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual pada hewan di mana betina memproduksi telur yang berkembang tanpa melalui fertilisasi atau tidak dengan cara perkawinan. Nah, partenogenesis biasanya terjadi alamiah di alam pada hewan seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada proses partenogenesis, ovum yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi lebah jantan atau betina pekerja. Sedangkan ovum yang dibuahi akan berkembang menjadi lebah ratu. Lebah ratu ini yang dapat menghasilkan telur. Selanjutnya kita bahas reproduksi seksual pada hewan. Nah, sebagian hewan biasanya bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot yang akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan prosesnya, hewan yang bereproduksi generatif ini dikelompokkan menjadi tiga, vivipar, ovipar, dan ovovivipar.
kita akan bahas yang pertama, vivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi melalui perantara plasenta. Hewan yang baru dilahirkan memerlukan nutrisi. Biasanya pencernaan hewan-hewan ini masih belum kuat, maka diperlukan makanan yang mudah dicerna. Tubuh mamalia dilengkapi dengan kelenjar mamae yang dapat menghasilkan susu. Susu mengandung laktosa yang dapat dicerna oleh perut bayi hewan dengan mudah dan menghasilkan nutrisi dan energi yang diperlukan. Contoh hewan vivipar adalah kucing, kelinci, kerbau, gajah, badak, dan lain-lain. Selanjutnya kelompok kedua, ovipar. Ovipar berarti dia bertelur. Berarti hewan-hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam telur. Telur hewan akan dikeluarkan dari tubuh induk betina dan dilindungi oleh cangkang. Nah, perhatikan telur ayam yang biasa kalian konsumsi. Telur terdiri dari putih dan kuning. Kalian tahu fungsinya? Albumen atau putih telur berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio dan melindungi embrio dari goncangan dan bahaya lain. Sedangkan pada kuning telur terdapat embrio. Biasanya prosesnya tidak hanya sampai di sana. Ada selanjutnya proses mengeram. Kalau pada ayam, proses mengeramnya selama 21 hari. Induk ayam akan menjaga suhu telur di bawah ramannya. Dan jika proses perkembangan embrio sudah mencapai batas maksimal di dalam cangkang telurnya, maka bayi-bayinya akan mencoba keluar dari cangkang telur atau yang disebut juga proses menetas. Hewan-hewan yang berkembang dengan proses vivipar itu adalah penyu, ikan, katak, dan berbagai jenis unggas. Kelompok yang ketiga adalah ovovivipar. Kelompok ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan beranak. Nah, embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrionya tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada pada tubuh induk betina dan setelah embrio cukup umur, maka embrio dilahirkan. Dan prosesnya seperti telur yang menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian anak-anaknya dapat keluar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan metode ovovivipar antara lain adalah kadal dan beberapa jenis ular. Adapun teknologi reproduksi pada hewan terdiri dari dua, yakni inseminasi buatan atau kawin suntik dan cloning. Beberapa teknologi ini sudah populer di kalangan masyarakat, seperti halnya kawin suntik atau inseminasi buatan. Kawin suntik ini sudah banyak dikenal oleh para peternak. Kawin suntik dikenal dengan istilah inseminasi buatan. Dan prosesnya dilakukan dengan memasukkan cairan sperma dari sapi jantan unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia menggunakan alat seperti suntikan, sehingga itu disebut sebagai kawin suntik. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Teknologi yang kedua adalah cloning. Memang cloning belum umum dilaksanakan di masyarakat. Cloning masih bekerja pada tingkat laboratorium. Nah, cloning ini adalah menggunakan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Nah, cloning ditemukan tahun 1997 oleh Dr. Ian Wilmut, seorang ilmuwan Skotlandia, dengan menjadikan sebuah sel telur domba yang telah direkayasa menjadi seekor domba tanpa ayah atau tanpa adanya perkawinan. Domba hasil rekayasa ilmiah ini diberi nama
Dolly. Nah, prosesnya dapat kalian perhatikan pada gambar. Untuk lebih memahami tentang proses cloning, kalian bisa browsing di internet tentang metode-metode cloning dan bagaimana dampak cloning bagi kehidupan manusia. Untuk lebih memahami materi, kerjakanlah LKPD 3. Gunakan tetap buku ajar, buku paket, dan internet sebagai sumber informasi. Dan sebagai tugas proyek yang harus kalian laksanakan adalah kalian harus menyajikan karya hasil perkembangbiakan tumbuhan. Kalian akan mengamati cara perkembangbiakan beberapa jenis tumbuhan di sekitar kalian dan mencoba proses perkembangbiakan secara mandiri. Langkah kerja dan tabel pengamatan dapat kalian unduh pada aplikasi belajar kita Edmodo. Sebagai pertemuan terakhir atau pertemuan penutup, maka pada pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan uji kompetensi. Saya harap kalian menyiapkan diri sebaik-baiknya sebelum mengikuti uji kompetensi. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian. Ingat, tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan kita adalah yang terpenting. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.